Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kepada kita kesehatan badan, pikiran, memberikan kesempatan sehingga kita telah dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini dengan maksud dan tujuan untuk saling mengingatkan perkara agama kita. Rasulullah dalam sebuah hadis menjanjikan 4 perkara bagi orang yang menghadiri majelis yang di situ disampaikan tentang perkara agama. Yang pertama, sakinah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian juga Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang. Nah, kasih sayang Allah itu dia seperti aliran listrik dia. Beda benda yang menyambutnya itu outputnya akan beda. Listrik, kalau yang diterimanya lampu, yang nerimanya lampu jadinya cahaya. Kalau diterima sama kulkas jadinya dingin dia. Nah, kemudian ada juga yang pemanas, padahal sama-sama dia listrik dia tuh. Nah, rahmat Allah itu seperti itu, artinya disayangi oleh Allah. Disayangi oleh Allah itu artinya umum sekali. Kalau kita sedang membangun usaha berarti dimudahkan, punya anak jadi anak yang soleh, sedang ada masalah diselesaikan masalahnya, begitu. Karena rahmat itu artinya kasih sayang. Itu yang kedua. Yang pertama sakinah, kemudian rahmah, kemudian juga akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian orang-orang yang menghadiri majelis itu, kata Rasulullah, akan disebutkan namanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat di langit sana. Nama dia dan juga nama orang tuanya, Fulan bin Fulan. Nah, itu salah satu kelebihan yang semoga dengan kehadiran kita pada malam hari ini, semoga dengan duduk kita hari ini kita bisa mendapatkan 4 kemuliaan yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Nah, kemudian setelah itu nanti kita apakah akan mendengarkan sepatah dua kata itu plusnya itu. Nah, tapi duduk kita jadi malam hari ini itu sudah ada 4 fadilah yang kita bawa pulang insyaallah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, Nabi yang diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Nah, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, salam ta'zim penghormatan ulun tuan kepada abu-abu, umi-umi, urang si ulun tuan, hadirin pengajian di bak malam yang berbahagia jo. Abu-abu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kitanya di bak malamnya adalah tentang pemuda, ya. Tapi sang diatih balainya yang muda cid lun haga tiro. Ilmu pernah muda. Pernah muda.
Ya, ya. Eh, ya, memang perkara pemuda sebenarnya titik berat di pemuda itu adalah waktu yang masih panjang. Ya. Apa yang membedakan antara pemuda dengan bukan pemuda ya? Bedanya biasa kalau anak muda itu dia kemungkinan waktunya itu masih banyak dibandingkan kita barangkali yang sudah berumur. Kemungkinan. Tapi belum pasti karena bisa juga yang muda lebih duluan meninggalkan kita ya. Nah, nah betul sekali seperti disampaikan oleh Pak Edi Mono bahwa saja pakan Rasulullah yang hanya memperbaiki akhlak. Yang akan disampaikan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah nepegah di antara yang banyak-banyak itu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah akhlak. Nah, karena berbicara akhlak itu berbicara segala kebaikan. Berbicara segala jenis kebaikan itu ada di akhlak. Bahkan dalam ibadah sebenarnya tujuannya itu untuk merubah akhlak. Dalam ibadah yang kita laksanakan sehari-hari pun nanti ujung-ujungnya ke akhlak kita. Misalnya kayak seperti wajib puasa. Puasa nanti ujung-ujungnya supaya kita bisa merasakan perasaan fakir miskin. Nah, larinya juga ke akhlak nanti ujung-ujungnya. Nah, jadi memang karena akhlak itu artinya menjadikan manusia itu lebih manusia, ya, menjadikan manusia itu lebih manusia. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang paling menarik untuk kita bahas bukan tentang akhlak itu sendiri, tapi tentang satu rahasia yang bisa memperbaiki segala-galanya. Satu rahasia disebutkan oleh Rasulullah, dia bisa memperbaiki segala-galanya, memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki semangat beragama kita. Rahasianya ada di satu permasalahan. Itu disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis yang pendek sekali, cukup pendek sekali. Ini barangkali kita sudah pernah menghafal. Itu hadis dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, ungkapannya begini: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni, di antara kebaikan islamil mar'i, Islamnya seseorang itu sudah dikatakan bagus, sudah masuk kategori baiklah apabila seseorang itu sudah mulai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini masuk ini ke pemuda ini. Nah, jadi rahasia kebaikan dalam semua kebaikan dalam Islam itu terletak pada meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat artinya hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat saja. Nah, Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i, seseorang yang Islamnya sudah baik itu ada tandanya dia hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat saja. Artinya menyamantang lale dengan sesuatu yang hana manfaat. Islam tetap, tapi gohgat lo. Islam goh sempurna lo. Ibarat bak kaye hana dimuboh lo. Bak laga cabung kengkeng dia. Cukup luhu tapi hana bo. Nah, jadi Rasulullah menyampaikan apa tandanya, kan Islam itu tujuannya ibarat pohon itu tujuannya adalah buahnya. Ini Islam sudah ada. Kita tahu apa Islam? Islam mudah itu. Islam mengucapkan syahadah, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan syahadah, wa iqamis shalah, melaksanakan salat, wa itaiz zakah, memberikan zakah, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, dan juga wal haji ila baitillah, dan berhaji ke Baitullah. Nah, Islam itu sesimpel itu. Islam itu yang melaksanakan 4 hal. Orang yang sudah mengucap syahadat, salat, puasa, bayar zakat, haji, dia sudah muslim.
Dan itu hampir semua kita ada, dan itu patut disyukuri. Tapi ada Islam yang sudah memberikan faidah. Ada Islam tapi tidak memberikan faidah. Ibaratnya pohon belum ada buahnya. Ibarat bunga baru batangnya, belum ada bunganya. Nah, Islam seperti ada rahasia yang harus dilakukan supaya Islam tadi itu memberikan efek dia. Ibarat pohon itu supaya bisa berbuah. Nah, apa tandanya? Tanda seseorang Islam itu sudah memberikan dampak bagus bagi seseorang selain melaksanakan sholat, puasa, zakat, berhaji, itu kita lihat dalam perilaku sehari-hari. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti Islam itu sudah berefek pada dirinya, itu udah bagus. Ibarat pohon itu sudah, ibarat obat itu sudah mulai bekerja. Jadi bukan hanya sekedar minum, tidak bekerja. Tapi kalau misalnya kita temukan seseorang, dia kegiatan dari pagi sampai nanti malam lagi, semuanya bermanfaat. Itu artinya obatnya itu sudah mulai bekerja. Islam itu bukan hanya di KTP lagi gitu. Berarti Islamnya itu sudah mendarah daging, masuk ke jiwa, masuk ke inti, memberikan hasil. Nah, ini penting sekali. Apalagi tadi temanya kita pemuda, karena yang sering sekali terjebak pada sesuatu yang tidak bermanfaat itu biasanya pemuda itu, ya. Karena kalau nanti kita sudah tua, kadang ada niat untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi kekuatan nggak ada lagi. Nah, sanggup le. Ya, tapi yang muda, waktu mentang panjang, kekuatan mentang tegak, dumpu jadi bubut. Nah, maka ketika berbicara pemuda, maka potensi habis waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat itu besar. Nah jadi tinggal ulun tuan menong. Biasa punya urung wo di daya. Tinggal lorong tuha wa geken menong. Pat tantadna urung kamalim ngahana malim. Salah sabuh je adalah kaidang semayang. Kaidang semayang nah semayang limang wate. Abihnya kagak seuja krong, tapi kang mbak ija krong je hati hana gama enak nekeli tu je. Kadewasa nya nanti kan nanti harus ija krong kan. Kagak pakai ija krong, hati hana gama engana milih naga lik layang. Ya. Nya menancit. Jadi Islam pajan si dorong kalaga Islamnya apabila kamu mulai meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, enak nilai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tah kategori yang bermanfaat, tah kategori yang hana bermanfaat supaya jelas. Nah, ketika berbicara mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, berarti timbangannya agama. Yang dipandang oleh agama bermanfaat berarti bermanfaat. Yang dipandang tidak bermanfaat berarti tidak bermanfaat. Kita lihat. Nanti kita coba cocokkan pada diri kita masing-masing. Selama ini sibuk dengan sesuatu yang penting atau tidak penting. Nah, yang penting itu adalah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyebutkan yang penting itu dua hal. Yang pertama, sesuatu yang berhubungan dengan dunia kita. Misalnya, sesuatu berhubungan dengan dunia kita dan itu mesti ada. Apabila aktivitas kita untuk menghasilkan sesuatu yang harus ada selama kita berada di dunia ini, berarti itu penting. Misal untuk makanan, artinya manusia tanya udip mana makanan udip. Apabila kegiatan kita yang untuk makanan, baik ke dro tanyo atau ke nafkah keluarga, berarti yang bermanfaat. Atau rumah. Karena manusia jid udep hana rumah jid pakai bahan jid. Ramai orang hana rumah, tapi udep jid. Maksudnya udep yang nyaman. Harus na rumah. Nah, maka kerja si orang, aktivitas kita untuk tak buat rumah yang bermanfaat. Yang ditambah dalam kategori bermanfaat. Kemudian di antara kebutuhan kita manusia syid adalah mekawin. Mengkawin sabo. Karena manusia perlu mengkawin. Nah, butuh
kebutuhan biologis deken. Maka gimana? Ya. Tapi butuh. Lagi tanya apa jauh bucin? Hana wajib apa jauh bu? Tapi harus apa jauh? Hau dep na yo. Menanci mengkawin tapi tengku naga yang hana mengkawin udep ga. Tapi kah hana nyaman udep? Butuh tengah malam kah tengah pajang tak mengkawin lah tiga mana. Maka apabila usaha kita nyo untuk kita yang memenuhi kebutuhan dasar gekenyan atau dalam bahasa kitab je ad-daruriyat, kebutuhan asasi primer. Nah, itu tergolong dalam kategori yang bermanfaat. Namun kan kalau dalam ilmu ekonomi ada primer, ada sekunder. Ada satu lagi apa? Tersier gitu. Nah, tersier ini, sekunder tersier ini dipandang oleh Islam itu tidak bermanfaat. Nah, ini yang bedanya. Jadi Islam melihat seseorang apabila kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan primer itu bermanfaat. Tapi kalau untuk yang sekunder itu tidak bermanfaat. Hitungannya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Islam itu memandang dunia ini ya sebentar saja. Tempat singgah, rumah asal ada rumah. Artinya jangan sampai masuk pencuri lah. Jangan sampai orang bisa ngintip dari luar, itu udah rumah. Tapi rumah harus 3 lapis misalnya, taruh beton, taruh besi lagi. Ya kan? Harus ada ukiran lagi. Itu bukan lagi pengertian rumah lagi. Tapi itu sudah masuk ke mewah. Makanya rumah ada sekedar rumah mewah. Ya kan? Nah, Islam melihat, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yang primer itu itulah yang apabila kita lakukan itu dikategorikan kepada sesuatu yang bermanfaat. Selebihnya itu tidak bermanfaat. Artinya bagi seorang mukmin yang meyakini besok kita bisa meninggal, besok ada hari kiamat, bahwasanya kehidupan yang kekal itu setelah kita menghembuskan nafas terakhir, nah itu hal-hal sekunder itu dipandang tidak bermanfaat menurut Islam. Nah Nabi mengatakan orang yang meninggalkan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu artinya sudah baik. Artinya kapan tanda seseorang itu mulai Islamnya sudah bagus? Ketika dia itu hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Untuk memenuhi kebutuhan dasar, selebihnya ya untuk ibadah. Nah itu tanda orang sudah masuk Islam ke dalam hati. Dia sudah bukan hanya mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwasanya salatku, hidupku, ibadahku hanya untuk Allah. Bukan lagi hanya diucapkan, tapi memang sudah dipraktekkan. Nah itu kata Nabi, ini pertanda orang Islamnya itu sudah bagus. Islam, tapi ada Islamnya yang sudah mulai memberikan efek, ada Islam yang belum memberikan efek. Nah makanya Islam melarang kita itu terlalu bermewah-mewah, berlebihan itu dilarang. Misalnya dalam makan cuma dianjurkan sekedar jangan lapar. Makanya Nabi mengatakan bihasbi ibni adam luqaiman. Seharusnya manusia itu makan hanya beberapa padum bohap menteng. Kamu urang belah di selawah padum bohap makan. Nah, padum bohap. Ya, padum boh cancala mana. Yuqimna sulbahu, sekira-kira biasa tanya minyak tengah duk nyo hanjit duk mana? Minyak tengah duk. Pasti hanjit. Ya, so. Makanya minyak tengah puasa kapoh limang tepuknya hanale urang duk mana? Kamu no duk. Nah, bah menjepit perut nah. Hanade le. Nah, begali Nabi minyak pajuh makanan, pajuh sekedar kaik taduk mana? Yuqimna sulbahu. Artinya tulang belakang ini sudah bisa kita berdiri begini. Itu sudah cukup. Artinya sekedar masuk aja. Nah itu yang disuruh makan. Tapi lebih daripada itu sudah masuknya sesuatu hal buruk. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada hal yang paling buruk itu selain memenuhi perut, itu mengisi perut sekenyang-kenyangnya. Itu adalah hal yang paling buruk. Artinya mala abnu adam wi'aan, tidak ada sesuatu yang paling buruk yang dilakukan oleh seorang manusia itu adalah selain memenuhi
mengenyangkan perutnya. Jadi, nah ini yang dimaksudkan tadi. Apabila Islam seseorang sudah baik itu bahkan terlihat dari makan, dari cara berpakaian, dari cara belanja, bahkan dari segi cita-cita itu tidak terlalu panjang-panjang lagi. Hanya berpikir sesuatu yang daruri saja, yang kebutuhan dasar itu saja. Nah, itu diantara tanda bahwasanya seseorang itu sudah baik. Nah, jadi sekarang kita bisa melihat kegiatan kita, makanya seseorang yang Islamnya sudah baik biasanya cita-citanya tidak akan terlalu besar. Artinya tidak mengejar misalnya jabatan terlalu besar. Mengejar harta iya, tetapi untuk sikut sana sikut sini enggak. Ya. Mengejar harta iya, tapi menzalimi tidak. Karena seperti tadi itu menurut kita itu bukan hal yang penting gitu. Karena yang penting adalah yang primer itu saja. Itu orang Islam begitu. Ya. Nah, jadi kemudian tapi ladomono. Karena temanya pernah lu sampaikan di ke anak muda. Lu sampaikan di ke anak muda, lu pakai tanyo dalam si uroro cuma bisa melaksanakan yang bermanfaat. Pertanyaan, menyahana bermanfaat kiban Ustaz put daih menteng. Nah, kegiatan yang bermanfaat. Ternyata hanjit sih. Namanya jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat bukan artinya berpangku tangan. Tapi maksudnya jangan melakukan yang tidak bermanfaat, artinya lakukan yang bermanfaat. Nah, ya jika kehidupan misalnya kebutuhan sehari-hari sudah cukup, maka sibukkan dengan sesuatu yang ukhrawi, sesuatu yang kita perlukan untuk akhirat kita. Nah, tadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini yang menarik dari sahabat. Ketika meriwayatkan hadis, mereka tidak hanya meriwayatkan tapi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat bagaimana Abu Hurairah memahami hadis ini, mengaplikasikan hadis jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak penting. Abu Hurairah masuk Islam itu pada tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Artinya hanya bersama Rasulullah 3 tahun saja. Hanya bersama Rasulullah 3 tahun. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar dari awal, dari di Madinah, Ali, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah telat kawan. Tahun ke-7 baru netamang Islam. Hanya 3 tahun, tapi meskipun 3 tahun bersama Rasulullah, beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Nah, ini luar biasa. Terlambat Abu Hurairah masuk Islam. Hanya sempat bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah itu di 3 tahun terakhir. Tetapi beliau meriwayatkan 5.374 hadis dari Rasulullah. Menjadi yang paling banyak. Lebih banyak dari Sayyidah Aisyah. Padahal Sayyidah Aisyah itu hidup bersama Rasulullah. Artinya bersama Rasulullah, bahkan di waktu-waktu sahabat yang lain tidak bersama Rasulullah karena Sayyidah Aisyah istri. Tapi hadisnya lebih banyak Abu Hurairah. Kemudian Abu Bakar dari awal itu waktu hijrah, Abu Bakar semuanya dengan Abu Bakar. Tapi hadisnya lebih banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rahasia di hadis tadi. Rahasia di mana Abu Hurairah mendengar hadis Rasulullah dan Rasulullah mengatakan jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, Abu Hurairah setiap masuk Islam, beliau itu hanya kegiatan sehari-hari duduk dengan Rasulullah. Oh, yang ngejak Rasulullah. Menya Rasulullah hana di masjid, nepreh di masjid. Hana ngejak saho. Sampai-sampai Abu Hurairah karena sibuk dan ngekejar hadis Rasulullah, hana nepikir bahkan kebutuhan pribadi goknya. Sampai dalam sebuah riwayatnya Abu Bakar sampai tronan di masjid Nabawi. Hana pupajo. Sampai hampir-hampir pingsan Abu Hurairah
Karena hana terpikirkan untuk mencari rezeki, karena beliau melihat hadis Nabi ini harus ada yang menyampaikan pada umatnya. Nah, ini amalan dari hadis tadi, hanya menyibukkan diri dengan yang bermanfaat. Bahkan satu hari Abu Hurairah datang ke pasar, beliau melihat orang sibuk dengan jualan mereka. Nah, Abu Hurairah mengatakan, "Hai orang-orang pubut noi pasai." Nejak eleh semujid karena Rasulullah tengah nebagi harta warisan. Fa inna Rasulullah wazza'at tarika. Rasulullah di masjid, hai orang-orang hanan depe. Nyo di masjid uronyo na gebagi harta warisan le Rasulullah. Uma mandum plung. Kubah haju mandum kegiatan di pasar ini bawa dayan, plung mandum semujid. Terus masjid terus dekat tanah pena. Yang na urung semayang. Tapi Rasulullah nah, tapi kan dengan ngebagi harta, dengan kesembembut Rasulullah, dengan majlis. Bengihlah urung-urungnya. Me bahasa kita bengihlah mana. Ne balik, ne tanya Mbak Abu Hurairah, bit sulit rona. Kalau kamu aja semujid, hana sepena. Putra si yang na di masjid, ne tanya Abu Hurairah. Yang na di masjid, majlis urung tengah semayang, tengah zikir. Yang na Nabi tengah duduk ne semubut di sinan. Lebih Abu Hurairah nyan kehnyan hai harta warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, nyan kehnyan harta warisan yang seharusnya urun-urun merupah-rupah di sana. Nah, seolah-olah Abu Hurairah nene begah nyo yang urun-urun lakukan nyo hana manfaat, nah yang lebih manfaat lom di masjid di sini. Maka dalam menuntut ilmu barangkali mungkin anak-anak kita dalam pendidikan, maka rahasia haji adalah menyorongkan dalam akselerasi. Jadi dalam menuntut ilmu itu bukan berapa lama, tapi seberapa serius. Ada anak dia bisa urang je keduntut ilmu selama 2 tahun, goknya nggak menumpuk ilmu yang dimenumpuk legok 15 tahun. Urang 15 tahun keduntut ilmu, tapi ilmu kan sama lagi dengan orang baru 2 tahun aja apa. Beda aja di part, berakselerasi mono, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, kadang lagi kamu aja abut, le tengen kadang udah ya. Kata di pesantren le tengen, le main bola. Nah, hotel beki di rumah kan tafai Quran di daya, ada main bola kata. Nah, jadi makanya Imam Nawawi tom tadi ngadi katanya bahwa saja goknyan masa-masa gejak betnya hantom kemenan. Nah tom tadi nggak. Ternyata dalam panim-panim bawah bacaan yang sempat kita baca, hana neihnya di awal beliau berangkat dari kampung beliau yang namanya Nawa di Damaskus. Beliau berangkat ke ibu kota Damaskus. Nah di awal beliau pindah ke Damaskus, nah di tahun 1, 2, 3 itu beliau itu yang tidak pernah beliau tidur. Jadi awal-awalnya hantam Imam Nawawi, bukan selama-lamanya. Di awal-awal, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, Imam Nawawi tinggalkan gampung di Nawa, berangkat ke Damaskus. 3 tahun pertamanya hantam ya. Nyo yang tanda begah meno, bahwasanya dalam menuntut ilmu itu timbangannya itu bukan seberapa lama, tapi seberapa serius. Nah, maka penting sekali kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan disitulah rahasia keberkahan waktu. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah rahasia keberkahan waktu. Abu Hurairah hanya 3 tahun bersama Rasulullah, tapi bisa menjadi sahabat dengan jumlah periwayatan hadis paling banyak, melebihi sahabat-sahabat yang lainnya. Apa rahasianya? Hadis yang beliau riwayatkan. Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i, di antara rahasia tanda Islam seseorang itu sudah baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, baik. Nah, kemudian ya, ini hadis ini biasanya hadis memang seperti itu. Hadis ketika disampaikan oleh Nabi biasanya kadang-kadang menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran.
Sudah ada dalam Al-Quran, dikuatkan lagi. Atau sudah ada dalam Al-Quran tapi kurang jelas, dijelaskan oleh hadis. Tapi ada juga sesekali sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, Rasulullah menyampaikannya ada. Nah, ini hadis yang kita bacakan tadi, ini sebenarnya menguatkan saja, menguatkan sesuatu yang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu innal insana lafi khusr, manusia semua dalam kondisi kerugian, kecuali siapa? Dua saja, amanu wa amilus salihat. Iman, amilus salihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Persis seperti hadis tadi itu. Semua iman, amal soleh, saling memberi nasihat. Ini kan perkara yang bermanfaat semua. Artinya lakukan yang bermanfaat, tinggalkan tidak bermanfaat, maka kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr. Kemudian kenapa Rasulullah meminta kita sebagai umat hanya melakukan yang bermanfaat? Karena ternyata menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat itu sumber konflik. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, sumber konflik di antara kita di masyarakat itu karena kita sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di antara sesuatu yang tidak bermanfaat adalah urusan orang lain. Mano gop, iti gop, kau pun sibuk kena. Kemana? Gop yang juk presiden, gop yang juk gubernur, kau pun gabuk kena. Bah sibuk dah gop. Iko nuduk presiden dua ju, duk gubernur dua ju. Itu yang buat draw saja. Dia semayang benar, puasa benar. Yang penting yang penting bagi kita yang nak urusan dengan kita yang mantap. Nah, Nabi nubuga selama umat lun hanya dipikir hal-hal yang bermanfaat, kedroi menteng hanya dipikir tago yang terjamin hana konflik dalam masyarakat. Tetapi yang masyarakat kalau dua pegah yang hana penting yang kena sumber konflik. Jahit apa kena yo? Ya, mulai dari poh 8 bengah bak kedai kopi sampai poh 10 kan. Hana habis kan. Maka ji dalam kampung konflik memandu. Tapi kadang na gampang hana konflik, pakai urang kat sibuk ke masing-masing. Sempat duk le karena hana wate lebih le. Hana wate yang hana bermanfaat. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami disampaikan, ketujuan disampaikan hadisnya ternyata berpengaruh secara sosial. Ketika manusia sudah sibuk, seseorang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ketika itulah terjadi konflik. Karena hana hal yang berhubungan le dengan tanya untuk kita bicarakan, berarti kita minta bahan lain. Kita bicarakan tentang orang lain. Nah, hansip bahan, tamita yang hana bahan bagi kita nyo. Ya, tak sambung-sambung ujian. Nah, leh masalahnya sambung masalah ji, leh MBG sambung masalah pemilu, leh pemilu sambung pula lo. Macam-macam ujian. Hana pah nukui mum, hana pah bagi si imlah sahabitan, masjid pihan. Akibuk yang pah si agak nyanduk tagainan, lain mendu hana pah. Nah, karena hubungan ngoknya. Nah, jadi tanya petani pakan hantar bahan masalah pupuk mentang, masalah biji hanya pakiban, biji kita tengok kabere pohana. Oh kahana put bahan tak pegah beli, tahu tak semayang mentang, hana konflik. Tapi karena kita tengok kebiasaan sibuk dengan sesuatu yang hana manfaat, maka disinan menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Maka jelas besarnya rahasia makna yang dikandung oleh Nabi dari perkataan Nabi ketika beliau mengatakan tanda Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, dan ini juga menjadi tanda iman. Artinya kita yang beriman bahwasanya umur singkat, bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja. Tentu orang dengan keyakinan seperti ini dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hanya dia melakukan, artinya kalau misalnya kita bisa meninggal besok ini, tentu malam ini kita tidak akan berhura-hura karena besok kita bisa meninggal. Tetapi kenapa kita bisa berhura-hura, bisa tersenyum barangkali, bisa bersenang-senang? Karena kita sebenarnya tidak yakin bahwasanya kita bisa meninggal besok, bahwasanya maut itu bisa datang kapan saja. Nah, maka ketika orang dia itu sudah menahan diri terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, itu menandakan imannya kuat gitu.
Dia sibuk, kita lihat dari pagi sampai malam nyatakan kegiatan plus menu, positif menu. Itu pertanda itu imannya kuat itu. Tengku ya tadu kedai kopi sian. Puacara. Nah, ohana acara apa? Kalau KMA. Karena kan acara draw kan. Nah, itu artinya pertanda iman sudah kuat. Luqman Al-Hakim pernah ditanya, apa rahasia di balik kemuliaan yang didapatkan oleh Luqman Al-Hakim sampai namanya itu diabadikan dalam Al-Quran. Beliau mengatakan rahasianya 3. Sidqul hadis, jujur. Artinya apa yang rahasia amalan yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim sampai beliau bisa diabadikan namanya dalam Al-Quran, disebutkan sebagai ahlul hikmah. Beliau mengatakan 3. Yang pertama jujur, sidqul hadis, adaul amanah, yang kedua amanah, yang ketiga meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau berbicara orang Jepang tadi itu, mereka bukan non muslim ya, tapi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu mereka paling aplikatif itu. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat jarang itu kita temukan pada orang-orang Jepang gitu. Nah, makanya kehidupan mereka itu plus terus ya. Lalu bola malam baru hana megekli pihak Jepang. Hana dikli oh. Penonton Jepang kan hana yang klik mentiro. Karena bagi orangnya permainan selesai. Yang klik dan yang klik anak pulih. Nah, orang Islam klik, boleh lalu bola tak kan? Putra hebatkan. Nah, orang Jepang ada klik. Nah, baru klik awalnya pajan ketika hana lulus di sekolah, kadang gagal di kuliah, atau usaha yang tengah dibangun bangkrut, kadang yang terklik wajib Jepang bahkan kadang pohdro orang yang bunuh diri kadang. Tapi dia tahu bola biasa tahu hanam dalih. Nah, karena profesional ya, profesional main dibayar pulang selesai ya, gagal besok coba lagi. Nah, itu orang Jepang tuh. Nah, Luqmanul Hakim, nah mereka kurang Islam aja tuh. Nah, Islam ba urungnya kakek hana tapuna deh. Dekat talu mendung. Nah, jadi 3. Yang pertama jujur, yang kedua amanah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya kebaikan, segala kebaikan ada pada orang jujur. Kebaikan, segala kebaikan ada pada masyarakat yang masyarakatnya jujur, menyampaikan amanah, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dan juga sebaliknya, keburukan, segala keburukan akan ada pada masyarakat yang tidak jujur, pada masyarakat yang tidak amanah, pada masyarakat yang suka buang-buang waktu pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu sumber daripada keburukan satu kaum di antara kaum. Kemudian juga Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri juga pernah ditanya, artinya apa yang membuat beliau itu bisa sampai ke level itu, Al-Hasan Al-Basri. Nah, beliau mengatakan begini. Ini sebenarnya agak berat. Beliau mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, tanda Allah sudah tidak sayang dengan seseorang, ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni, membiarkan dia itu sibuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan tanda Allah tidak lagi sayang dengan seorang hamba, tandanya apa? Allah membiarkan dia itu sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ini bisa jadi apa, timbangan ya. Kita lihat kegiatan kita sehari-hari atau apa aktivitas sehari-hari kita, bermanfaat tidak? Kalau itu bermanfaat, itu pertanda Allah sayang sama kita. Katakanlah misalnya kegiatan kita sehari-hari muazzin misalnya, kegiatan sehari-hari misalnya memakmurkan masjid, atau jadi guru katakanlah, atau kita kerja di tempat yang banyak hajat orang terselesaikan oleh kita di situ. Nah, itu pertanda Allah itu sayang sama kita. Tapi bayangkan kita sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sibuk dengan berita bola, habis wadai buka konten bola segala macam, kecuali dia buka konten dakwah manfaat baca konten bola kan dia tengah masa konten creator. Sebagusnya pilih konten yang ada nilai agamanya,
Ada bikin konten dikarenan lego na manfaat, itu artinya tanda Allah sayang sama orang. Ada nah orang memang ho yang geti oleh Allah yang empat mantang gejaya cik nabu yang gad go ya, bermanfaat bagi orang lain. Tetapi apabila si dua orang kahanan sayang li Allah Subhanahu wa taala, ne sibuk buat sesuatu yang hana penting. Sesuatu hana penting artinya bahkan Allah ne jadikan mata pencaharian goknya buat sesuatu yang hana penting malah. Itu tanda Allah hana sayang li dengan orang. Tetapi apabila kita katakan Allah disibukkan kita atau menjadikan mata pencaharian kita buat sesuatu yang bermanfaat, baik bermanfaat kedua itu bermanfaat untuk orang banyak, itu tandanya Allah sayang sama kita. Siapa yang mengatakan? Al Hasan Al Basri, min alamati, di antara tanda i'radillahi minal abdi, di antara tanda Allah itu sudah berpaling dari seorang hamba, ayyaj'ala syughlahu, Allah menjadikan kesibukan dia itu, aktivitas dia itu pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak untuk dunia, tidak juga untuk akhirat. Karena kadang ada pekerjaan tidak ada nilai agamanya, tapi ada nilai duniawinya barangkali. Ya, banyak pekerjaan kita ada nilai duniawinya. Misalnya kita seorang pejabat misalnya. Pejabat bukan tidak ada manfaat. Tanpa pejabat, siapa yang mengatur keperluan orang banyak itu? Butuh pemimpin, butuh pejabat, butuh tokoh itu. Nah, malah Allah menjadi misalnya kita jadi misalnya orang yang menyampaikan zakat kepada orang lain. Nah, itu kan luar biasa itu. Artinya tangan kita itu menjadi wasilah Allah menyampaikan rezeki kepada orang-orang miskin. Nah, berarti Allah menempatkan kita itu pada sesuatu yang bermanfaat. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bahwasanya Islam seseorang itu sudah baik, dia itu senantiasa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini hadis ini di mana disebutkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, dalam 40 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi. Ada hadis ribuan hadis, puluhan ribu hadis ada diriwayatkan dari Rasulullah. Imam Nawawi berusaha mengumpulkan hadis-hadis itu dan mengambil 40 saja yang menjadi inti isi daripada ribuan hadis itu. Ternyata salah satu pilihannya itu hadis singkat ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia itu sudah mulai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Urung si ulun tuan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian materi singkat yang dapat kami sampaikan, kiranya bisa menjadi bahan renungan dan ingatan bagi kita semua. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah memberikan materinya singkat, padat, jelas ya, yaitu bermanfaat, mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, baik, kita buka, mungkin ada hal yang ingin kita diskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz sudah memberi kesempatan untuk tanya jawab. Tapi khusus dia yang sampaikan oleh Ustaz duduk ataupun bicara yang bermanfaat. Tapi kalau saya pantau setiap ada masalah, contoh keluar pergub JKA. Jadi semua warung bicara akhirnya kan dibatalkan. Itu bermanfaat kalau menurut. Dan juga pemimpinan zalim, kalau kita duduk saja, kita ada bahasa gini, kita sebagai tukang becak, sebagai petani, jadi bertanilah aja, nggak usah pen itu. Akhirnya kan merajalela pemimpin zalim. Terus yang ketiga tadi mengenai kawin, ada kisah dulu Imam Ghazali ya, ada juga yang dia sibuk dengan buat kitab, atau kakaknya, adiknya yang masak nasi lagi buat kitab malah disulang, dia kan mau kawin.
Itu apa nggak perlu bisa dicontoh, sedangkan dari Ustaz nggak bisa kalau engkau nggak bisa tidur ya. Eh, dan mungkin ada lain Ustaz sudah cukup waktu Ustaz. Itu aja dulu. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab satu aja dulu ya. 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 Sebenarnya yang wajib itu pertanyaan, jawabannya tidak wajib. Nah, kewajiban seorang itu antara satu dengan lain itu beda. Artinya sesuatu penting bagi seseorang tidak penting bagi orang lain. Artinya ada hal barangkali ada satu perkara, artinya berbicara tentang penting kan tadi itu lakukanlah segala sesuatu yang penting. Nah, berbicara penting itu sesuatu yang relatif. Penting bagi seseorang tidak penting bagi orang lain. Nah, Nabi mengatakan selama itu penting. Artinya tidak bisa kita mengatakan satu isu itu tidak penting, apalagi berhubungan tentang orang banyak gitu. Tetapi bagi siapa penting gitu. Saya pernah di pesantren itu, anak-anak itu tiba-tiba dia tanya tentang korupsi. Saya bilang itu nggak penting bagi kalian. Kalian tuh tidak perlu mengurus tentang korupsi di Indonesia. Kalian belajar di sini. Nah, itu nanti dibahas oleh orang-orang yang duduk di DPR sana itu. Mereka itu kewajiban mereka membahas itu. Nah, artinya misalnya kayak ada kasus misalnya yang baru-baru kita alhamdulillah selesai Pak ya. Karena setelah dibicarakan, nah itu pun karena dibicarakan oleh orang-orang yang betul memang. Dibicarakan oleh orang punya kapasitas. Kita membayangkan sesuatu itu dibicarakan oleh orang yang tidak punya kapasitas. Ujung-ujungnya hancur nanti. Makanya Rasulullah itu mengatakan falaula idja'um amrum wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi. Jadi ada kebiasaan orang dulu itu, orang-orang Yahudi itu, mereka itu ketika ada sesuatu yang aneh dari Rasulullah itu langsung, wah ini Rasulullah salah begini. Ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Artinya ketika sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak dipahami itu, tuntunan Al-Quran itu adalah tanya sama orang yang pakar. Artinya jika ini masalah ekonomi, tanya sama orang yang paham ekonomi. Bicarakan hal itu dengan mereka. Jangan kita bicarakan dengan kita yang tidak punya bekal tentang ekonomi itu. Tanyakan betul nggak itu. Karena kalau tidak demikian, maka sesuatu yang dibicarakan di luar kapasitas kita bisa lari ke hal-hal yang tidak penting, ya. Itu mungkin ya sekilas saja Pak tentang jika ada dia. Ya, kalau tidak dibicarakan, tidak boleh nah ini kan itu maksudnya ke amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Itu wajib itu. Ada orang-orang misalnya para asatiz itu kewajiban mereka, nggak boleh diam, wajib itu. Artinya ketika dia membicarakan itu, dia itu berbicara sesuatu yang bermanfaat. Karena kembali lagi itu sesuatu bermanfaat bagi seseorang, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Artinya timbangannya apa begini? Ketika ini memang nampaknya bermanfaat, ada efeknya positifnya, berarti itu bermanfaat. Boleh itu. Artinya tadi kan kita mengatakan sebuah kaidah umum. Nah, penerapannya itu di lapangan itu tergantung kita. Kita lihat lagi. Artinya kita tanyakan pada diri kita itu bermanfaat ataupun tidak. Jika masuk kategori bermanfaat maka boleh. Kemudian terkait Imam Al-Ghazali. Ada Imam Nawawi. Imam Nawawi sampai tidak nikah. Imam Nawawi beliau tidak menikah. Nah, pertanyaannya kenapa Imam Nawawi tidak menikah? Beliau punya niat buat nikah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak mau nikah karena mau ikut Imam Nawawi, Imam Nawawi punya niat buat nikah.
Karena Imam Nawawi sangat tahu itu sunnah Nabi. Beliau lebih paham kalau itu sunnah Nabi. Dan beliau paling tahu ati Allah wa ati Rasul, ta'ala kepada Allah dan ta'ala kepada Rasul. Dan beliau tahu bahwasanya man raghiba an sunnati, orang yang membenci sunnahku, salah satu yang menikah, maka dia itu bukan bagian dariku. Maka satu kesimpulan, Imam Nawawi pengen nikah. Beliau punya niat yang besar buat nikah. Tetapi beliau dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan beliau itu memilih. Itu disebutkan oleh murid-murid beliau dalam biografi beliau itu. Artinya beliau menyelamatkan Islam atau beliau memenuhi kebutuhan beliau tadi itu. Beliau dihadapkan pada beliau lanjutkan penulisan buku beliau, khidmah beliau terhadap Islam, atau beliau menikah dulu ini. Jadi beliau berada di simpang di antara dua ini. Nah, akhirnya Imam Nawawi berijtihad beliau. Apakah kita katakan Imam Nawawi salah? Ya enggak salah. Karena memang seharusnya kesempurnaan itu seharusnya beliau menikah itu. Karena Rasulullah juga menikah. Tidak ada orang yang berpikir tentang Islam yang lebih besar ketimbang Rasulullah. Yang lebih besar perhatiannya kepada Islam itu yang lebih besar dari Rasulullah enggak ada. Tapi beliau menikah. Tapi kita harus memahami ada orang-orang enggak sekuat Rasulullah. Tidak bisa melakukan dua hal dalam satu waktu. Nah, ini oleh para ulama yang ketika menafsirkan kehidupan Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi menganggap bahwasanya menikah itu antara menuntut ilmu dan menikah itu kan lebih bagus seperti iya, tapi seolah-olah Imam Nawawi mengatakan saya itu tidak bisa seperti Rasulullah. Saya itu lebih lemah, artinya jiwa saya itu lebih lemah ketimbang Rasulullah. Akhirnya beliau memilih satu. Akhirnya beliau memilih melanjutkan khidmah terhadap agama Islam dan meninggalkan. Artinya beliau mendahulukan Islam dibandingkan dengan kepentingan beliau sendiri. Nah, ada banyak orang. Padahal artinya beliau meninggalkan menikah bukan artinya menikah itu tidak penting. Akan tetapi beliau dalam kondisi darurat. Dan kita sama-sama ketahui dalam kondisi darurat, yang haram pun boleh dimakan. Jangankan meninggalkan yang mubah, jangankan meninggalkan yang sunnah, yang haram pun boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Nah, Imam Nawawi beliau mengatakan beliau dalam kondisi darurat itu pilihan, nggak ada pilihan lain. Karena ketika itu beliau artinya beliau melihat kalau tidak saya lanjutkan ini ilmu pengetahuan ini, beliau takut putus di situ. Tapi akhirnya beliau juga meninggal. Ya, nah, mungkin itu Pak terkait tentang tidak menikahnya Imam Nawawi. Ya. Mungkin dalim kan, jadi dibiarkan orang kayak berbicara kan konten kau sampai lah apa yang terjadi. Ya, enggak itu larinya nanti memisahkan seolah-olah Islam itu tidak berbicara tentang kepemimpinan begitu. Enggak, Islam itu berbicara kepemimpinan. Islam itu mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ditanya oleh sahabat Rasulullah kepada siapa nasihatnya? Lillahi wa li rasuli. Nasihat kepada Allah dan nasihat kepada Rasul. Artinya sebarkan ajaran Allah, sebarkan nasihat Rasulullah. Kemudian wa ulil amri minkum. Artinya nasihati mereka. Artinya Allah meminta kita untuk memperhatikan perkara kepemimpinan. Ya, perlu diperhatikan, boleh diperhatikan gitu. Nah, tapi lagi-lagi itu tetap kita nanti tetap berbicara pada hal yang dibatasi oleh Rasulullah, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Artinya jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Tidak boleh membicarakan Islam menganjurkan kita, akan tetapi pelajari lebih dalam itu. Artinya tidak boleh terlalu datar itu. Boleh membicarakan, bahkan Islam itu menganjurkan itu. Artinya jangan kita biarkan pemimpin zalim begitu. Artinya kita yang penting ibadah, kita yang penting sholat kita, yang penting azan masih ada di masjid sudah beres, itu enggak. Kepemimpinan itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling utama yang seharusnya menjadi kewajiban untuk membersamai pemerintah itu, artinya mengkritik pemerintah itu ya para ulama itu. Mereka yang paling berhak itu karena mereka paling tahu mereka itu. Dan orang yang paling didengarkan kata-katanya. Seharusnya itu kewajiban nomor satu mereka itu. Ya. Karena kewajiban seseorang itu beda-beda. Misalnya
ada Syekh Ramadan Al-Buti, beliau memberikan kritikan begini. Biasa ketika musim haji, kan ada orang yang berangkat haji itu karena memang reguler dia. Ada yang berangkat haji sebagai petugas. Nah itu beda kewajiban, kata Syekh Al-Buti itu. Orang yang berangkat reguler ibadahnya itu di tawaf. Yang petugas ibadahnya itu bukan tawaf. Jangan diperbanyak tawafnya, diperbanyak layanannya, pelayanan masyarakatnya itu. Karena dia diutus ke sana untuk melayani masyarakat. Untuk melayani masyarakat. Artinya jangan ini sedang jamnya melayani jamaah, tapi sibuk di haram itu tawaf. Jangan ganggu saya. Ini saya lagi tawaf itu. Salah itu. Ada apa namanya? Ada aulawiyat itu, ada tangga prioritas gitu. Sesuatu menjadi prioritas bagi seseorang tapi tidak prioritas bagi orang lain. Nanti dia bisa mengatakan begini, saya akan lagi di Masjidil Haram ini juga pertama sekali saya harus perbanyak tawaf. Iya, itu yang reguler. Tapi kita yang berangkat sebagai petugas, tugas utama kita itu adalah melayani. Itu bukan saya yang sampaikan, itu Syekh Ramadan Al-Buti yang mengatakan itu. Artinya jangan kita sampai lupa nanti ya. Nah, mungkin begitu Bapak. Oke, lanjut, mungkin ada yang silakan Pak Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tausiah tadi Ustaz masalah primer dengan sekunder ya. Jadi kebutuhan itu apakah yang Ustaz maksudkan sekunder itu sesuatu yang tidak bermanfaat? Gitu. Jadi kalau yang saya pahami beda. Artinya mungkin sekunder itu sesuatu yang tidak kita butuhkan. Sementara yang tidak bermanfaat memang tidak ada hasil, tidak menghasilkan. Jadi berbeda. Jadi kalau kita misalnya mencari atau berbuat sesuatu untuk kebutuhan sekunder, memang kita tidak butuh. Yang kita butuh adalah yang primer. Sekunder itu bisa kita simpan, bisa kita bagi-bagi, ya kan? Begitu. Sementara yang tidak bermanfaat tadi itu sama sekali tidak bermanfaat, baik untuk kita ataupun untuk orang lain. Jadi dalam syariat kan diajarkan kita bekerja keras, belajar, menuntut ilmu, kerja keras, rajin, memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya, jangan malas. Itu kan akan menghasilkan sesuatu yang sekunder, bukan untuk primer aja. Gitu juga kita dalam hal berdoa. Berdoa kita kan disuruh berdoa kita sebanyak-banyaknya. Bukan kita kalau kita minta sama teman mungkin sekali, dua kali dikasih, tiga kali diusir kita, ya kan? Tapi kalau Allah kan suruh minta siang malam sebanyak-banyaknya, apapun yang kita butuhkan. Mungkin kalau kita berdoa tidak sekedar yang primer aja, tapi yang sekunder juga. Cuman ini minta penjelasan dari Ustaz tadi, karena kalau nggak salah dari awal tadi tinggalkan yang sekunder karena itu nggak perlu gitu. Padahal nggak perlu buat kita saat itu, tapi kita persiapkan untuk ke depan. Mungkin besok perlu, bisa kita bagi-bagi dan seterusnya. Mohon pencerahan lagi Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, sebenarnya saya agak bingung juga itu. Sama Pak. Nah, itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami begitu, Pak. Jadi beliau membagi dari awal itu dibagi dua itu. Kan bahasa hadisnya begini. Ma ya'ni, artinya sesuatu yang bermanfaat lah, bahasa Indonesia begitu. Yang bermanfaat, anggaplah itu sebuah istilah. Yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang setelah itu beliau menjelaskan apa arti bermanfaat ini. Nah, beliau menjelaskan kalau makan itu ya sekedar butuh kebutuhan hari itu. Artinya lebih dari itu nggak masuk ke situ. Nah, Ibnu Hajar beliau penafsirannya begitu. Begitu juga misalnya kayak rumah itu yang dibutuhkan dari rumah adalah untuk menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan keluarga kita, juga menjaga kehormatan orang. Nggak boleh rumah misalnya dindingnya itu kain misalnya, nggak boleh, karena itu tidak bisa menjaga kehormatan keluarga kita. Harus rumah ada itu. Nah, tetapi itu yang beliau maksudkan dengan yang bermanfaat itu. Tapi jangan kita ambil bermanfaat ini sebagai istilah aja nih, pakai. Yang bermanfaat artinya yang dimaksudkan oleh
yang bermanfaat itu kalau tafsiran Islam itu daruriyat, kebutuhan utama itu. Itu yang oleh para ulama itu ditafsirkan sebagai ma ya'ni. Dan itu mah agak sulit itu kita tafsirkan untuk kita praktekkan hari ini. Tapi dulu enggak sulit itu. Sahabat Rasulullah meninggal beliau itu. Ini sebagai timbangan paling besar ini. Sahabat Rasulullah meninggal itu. Di hari meninggal ditanya Sayyidah Aisyah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Nisfu raghif. Setengah roti, Pak. Artinya bahkan untuk besok enggak ada itu. Padahal Rasulullah sekali datang harta misalnya dari Bahrain itu, karena Rasulullah ketika melakukan ekspansi itu di wilayah-wilayah yang ditempati oleh non muslim itu diambil jizyah. Kalau kita pajak sekarang, tapi walaupun beda itu, diambil jizyah itu angkanya luar biasa besar. Dan Rasulullah punya hak di situ hampir 1/5. Tapi Rasulullah meninggal itu, beliau meninggalkan sekeping roti gandum dan meninggalkan hutang. Berhutang Rasulullah kepada seorang Yahudi sebagai jaminan itu tameng beliau itu, perisai beliau itu masih bersama Yahudi. Kemudian setelah Rasulullah meninggal itu ditebus lagi itu sama sahabat. Ditebus, dibayarkan hutang Rasulullah itu. Nah, ini Ibnu Hajar ketika menarik garis seperti itu, menarik hadis-hadis yang lain itu, keluarlah tafsirnya begitu. Artinya mana yang dimasuk kategori ma ya'ni, yang artinya bisa bermanfaat itu, ya yang primer itu. Yang selanjutnya itu mungkin tadi agak kesalahan, mungkin ketika kita mengatakan yang primer ini bermanfaat, kesannya yang lain tidak bermanfaat, ya enggak begitu. Tapi yang dimaksudkan oleh hadis ini artinya tanda orang itu sudah baik keislamannya itu adalah yang pertama tadi, yang dia itu hanya memikirkan yang primernya saja. Tapi ini bukan berarti nggak boleh kaya itu. Kan orang-orang beda-beda kebutuhan itu. Iman itu bertingkat itu. Beda-beda tingkatannya itu. Dan boleh, Islam itu membolehkan, orang kaya membolehkan itu. Ya kan, yang tidak boleh itu hati terikat dengan harta. Harta itu boleh selama tidak haram. Di antara para sahabat, Utsman itu orang paling kaya itu. Dan sahabat orang-orang kaya itu boleh. Ya kan? Nah, tapi lagi-lagi kan iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Tidak satu level, enggak. Ya kan? Karena kemudian innamal a'malu binniyat. Maksudnya semua perbuatan itu tergantung pada niat. Di kampung kita orang miskin banyak itu. Tanpa kalau misalnya kita hanya mencukupkan kebutuhan kita sendiri, siapa yang memikirkan kebutuhan orang lain itu? Ya, bisa jadi itu, nah itu masuk nanti kepada sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Yang untuk duniawi itu saja. Jika kita ingin mencari lebih daripada itu, syaratnya niatkan untuk akhirat gitu. Di antara untuk akhirat supaya misalnya keluarga kita besok nggak minta-minta sama orang lain, itu sesuatu niat yang baik itu. Nah, tapi untuk sekedar duniawi, kalau ditanya yang Anda persiapkan untuk dunia Anda apa? Yang ini makanan hari ini. Yang selebihnya itu buat besok itu. Artinya untuk saya sedekah supaya anak-anak saya itu tidak meminta-minta itu. Nah, itu masuknya kepada baik, tapi dari segi dilihat karena itu untuk kepentingan akhirat. Tapi untuk dunia saya cukup itu, segini cukup itu. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ada? Tes ada. Ya sih. Terakhir. Bismillah, langsung Ustaz. Pertanyaan saya tentang Abu Hurairah. Beliau kan pernah saya pernah saya dengar bahwasanya ketika pulang Rasulullah melihat Abu Hurairah memberikan makanan bagi para kucing, ya. Yang ingin saya tanyakan bahwa apakah dalam hadis
pernahkah Abu Hurairah membawa kucing itu ke tempat tidur? Karena banyak orang sekarang membawa kucing tempat tidur. Sedangkan sebagian ahli kesehatan mengatakan bulu kucing tidak bagus bagi kesehatan. Nah, kemudian apakah Rasulullah juga pernah membawa kucing itu tempat tidur enggak? Karena Rasulullah kan termasuk penyayang kucing enggak? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini pecinta kucing. Kucing mania. Bukan, salah, canda. Allahu alam. Apakah Abu Hurairah juga beliau ketika tidur kucingnya itu juga dibawa ke tempat tidur? Kemudian apakah Rasulullah juga begitu ya? Allahu alam. Allah alam apakah ada riwayatnya ataupun tidak begitu, sejauh wallahu alam enggak kita katakan enggak juga kita katakan iya begitu, karena memang karena perkara seperti itu kita butuh kepada riwayat, ada enggak riwayatnya begitu. Abu Hurairah memang beliau itu suka sama binatang, dan Rasulullah itu biasanya ketika memberi gelar itu, ketika misalnya kita misalnya panjang rambut gitu, orang Arab begitu, panjang rambut, kita suka panjang rambut, itu langsung dibilang ya Abu Sya'ar. Abu Sya'ar katanya Sya'ar rambut, Abu Sya'ar. Kan kita anak misalnya, anak kita Ahmad, dipanggilnya Abu Ahmad, karena itu dia sama kita terus. Jadi kalau panjang rambut dia dibilang Abu Sya'ar, kalau panjang kumis dibilang Abu Syarib, katanya. Misalnya kita suka main debu misalnya, itu dia ya Abu Turab, katanya, suka main sama debu itu. Biasanya Rasulullah memberi lakab dengan sesuatu yang sering sahabat dengan itu misalnya. Nah ini Abu Hurairah senang main sama kucing. Nah Rasulullah Abu Hurairah, bisa saja Rasulullah itu mengucapkan sekali, tapi sahabat karena itu yang mengucapkan Rasulullah udah ganti nama terus. Karena itu mengucapkan Nabi, udah mulai hari itu ganti nama terus. Dan sahabat-sahabat ngikut karena itu nama yang dipanggil oleh Rasulullah. Jadi keberkahan itu. Ya Abu Hurairah, khalas. Padahal apa artinya? Kan enggak, artinya biasa aja. Abu kucing, ayahnya kucing. Enggak ada yang bagus-bagusnya kan? Tapi ini karena lafal diucapkan oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, ya Abu Turab. Ada beberapa sahabat itu beliau suka tidur di atas di atas debu gitu, di atas tanah begitu, dipanggilnya Abad Turab katanya. Dia suka main debu gitu, Abad Turab. Ada anak kecil, dia tuh melihara burung, niatnya dicim burung lah kan, dicim cek-cekan, namanya Nughair. Nah burungnya itu, jadi ba oronyan, dicim yang ngubuknya kamate, anak min ngeblara dicim ngubuk, kamate dicimnya. Gajak Rasulullah, gecet-cet lo Rasulullah. Nah ya Abu Nughair katanya. Nah, karena nama burung itu namanya Nughair, dipanggil ya Aban Nughair. Mada fa'alan ya Aba Umair, mada fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, mana burung kemarin? Padahal Rasulullah udah tahu burungnya udah mati, tapi dicandai lagi sama Rasulullah. Mada fa'alan Nughair. Nah, Rasulullah itu senang tuh, bercanda-canda dengan sahabatnya, selama itu tidak ada yang dusta ya. Tapi dan Rasulullah tidak bercanda itu terbatas. Nah kemudian apabila seorang sahabat dikenal dengan sesuatu, itu bukan berarti sahabat yang lain enggak. Misalnya Abu Hurairah, apakah sahabat yang lain enggak suka kucing? Suka juga. Kebetulan udah identik dengan satu orang. Misalnya kayak Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau sahabat yang lain kita bilang radhiyallahu anhu. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib kita bilang karramallahu wajhah. Alasannya apa? Karena Ali tidak pernah sujud di depan berhala. Makanya kita katakan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahmu. Kenapa beda sendiri Ali? Karena Ali tidak pernah bersujud di depan berhala, ya. Pertanyaannya, Rasulullah juga kan tidak pernah sujud di depan berhala. Abu Bakar juga tidak pernah. Utsman juga tidak pernah. Kenapa tidak di wa karramallahu wajhah? Udah identik dengan satu orang. Udah identik di masa itu dengan satu orang. Nah itu nggak diganti-ganti lagi. Karena seolah-olah itu udah khusus itu untuk Ali bin Abi
Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin itu. Ya. Ya. Berhubung 1 menit langsung saja, nggak ada lagi penghormatan. Tadi kan Abu Hurairah kan yang paling banyak rawi hadis ya. Jadi kalau kucing apa banyak pelihara kucing apa memang 1 kucing ataupun 2. Kalau banyak kali kucing kapan dia cari rezeki, kapan dia baru hadis, kapan itu kan bertentangan juga apa yang sampaikan tadi. Hari ini makan, hari ini cari hanya untuk hari ini makan ya. Tapi Abu Hurairah rawi hadis darah kucing, mungkin kucingnya seberapa banyak itu perlu penjelasan. Oke, kalau 100 sudah nggak sempat rawi hadis. Yang paling banyak Abu Hurairah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah, ini yang menariknya begini. Jadi ketika berbicara tentang sejarah, sejarah itu nggak komplit sampai ke kita. Jadi dia puzzle-puzzle begitu. Kita cuma tahu Abu Hurairah pernah 1 hari bermain dengan kucing, kebetulan ditangkap sama Rasulullah itu, dilihat sama Rasulullah. Berarti ya sebatas itu aja yang kita tahu. Apakah Abu Bakar punya kucing yang lain? Dari hadis itu tidak ada yang menunjukkan beliau punya kucing yang lain. Tapi juga tidak menafikan ada kucing yang lain. Nah, jadi kita cuma bisa mengatakan pernah 1 hari Abu Hurairah main dengan kucing. Pas beliau lagi mainnya bukan kayak main kucing kita itu. Barangkali beliau lagi kasih makanan begitu, ya kan? Karena ketika berbicara bermain kan lain lagi nih ceritanya. Kalau kita bayangkan bermain kita sekarang kan lain-lain lagi, bawa ke salon segala macam gitu. Enggak. 1 hari Abu Hurairah sedang bersama kucing, dilihat sama Rasulullah. Rasulullah bilang, "Ya Abu Hurairah," gitu. Bukan karena kebiasaan beliau main sama kucing, enggak. Kelihatan sama Rasulullah, ra'a yauman, 1 hari Rasulullah mendapati Abu Hurairah sedang bersama kucing, udah dipanggil Abu Hurairah begitu. Nah, apakah kemudian ketika kita ingin mengetahui apakah Abu Hurairah punya lebih dari 1 kucing, Allahu a'lam. Ya, dari hadis itu kita nggak bisa ambil kesimpulan, karena nggak ada yang menunjukkan ke situ ya. Nah, berarti kita cuma bisa ambil kesimpulan pernah bermain. Karena juga siapa? Sayyidah Aisyah juga kan yang katanya itu sampai memotong kainnya itu karena ada kucing yang tidur di atasnya itu, ya kan? Nah, jadi kita nggak tahu jumlahnya berapa karena tidak ada riwayat. Nah, ini juga sebentar, itu tentang sahabat. Juga berbicara tentang Rasulullah begitu. Ini yang sebenarnya yang lebih penting. Berbicara tentang sejarah Nabi, dia itu kadang ada puzzle yang nggak penuh dia tuh. Nggak boleh dilengkapi, nggak boleh jangan dilengkapi. Misalnya ada cerita tentang Rasulullah yang sampai ke kita itu biasanya nggak lengkap, ada yang hilang, ada beberapa bagian itu terpotong gitu. Nah, yang potong ini jangan disambung karena jatuhnya nanti menisbahkan kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah tidak melakukan itu. Jadi biarkan kosong di situ, biarkan kosong, ada hikmahnya nanti. Nah, ini yang kadang agak berbahaya sedikit dalam dakwah kita berbicara tentang kisah Nabi. Kisahnya segini, jadinya panjang begitu. Supaya menarik gitu, supaya nyambung begitu. Nggak boleh. Karena berbicara tentang kisah Nabi itu nanti berbicara hukum juga. Ya. Nah, memang kadang hadis kecil ulama itu mengambil hukum banyak di situ. Misalnya kayak hadis tadi kecil, ya Aba Nughair madza fa'ala ya Aba Umair madza fa'ala Nughair. Dari hadis kecil itu ulama mengeluarkan ratusan hukum di situ. Di antaranya hukum pelihara burung di situ. Bayangkan. Jadi memang otentik hadis itu kisah Rasulullah itu nggak boleh ditambah sama sekali. Dan juga sahabat nggak boleh. Ya, jadi hanya riwayat yang sampai ke kita. Karena nanti berbeda riwayatnya, nanti berbeda efek bayangan dan beda efek hukumnya. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Husni
Silakan Ustaz, diminum air Ustaz. Mungkin kita cukupkan. Saya berharap tidak puas karena salah satu salah satu indikasi orang itu haus tentang ilmu, dia nggak puas ketika mendengarkan sebuah ilmu ataupun materi, nggak puas. Itu berarti dia insya Allah akan menuntut ilmu lagi. Tapi kalau sudah puas berarti nggak perlu lagi tuntut ilmu, udah puas. Nah, mudah-mudahan tidak puas. Saya doa jangan puas. Kalau puas nanti tidak datang lagi nanti kan. Ya itu mungkin. Tapi mudah-mudahan yang sampaikan oleh Ustaz Husni tadi bisa kita amalkan. Bahwasanya saya teringat apa hadis atau ayat, tolong diingatkan Ustaz. Teringat saya ada satu Muslim yang baik itu adalah Muslim yang bermanfaat bagi Muslim lainnya. Atau seseorang yang baik itu adalah seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu juga mungkin bisa juga masuk dalam kategori hadis yang Ustaz sampaikan tadi, yang mana kalau dia bermanfaat bagi orang lain berarti dia baik, termasuk orang yang baik, orang yang disebut dalam hadis tadi juga, mungkin mudah-mudahan masuk. Nah itu mungkin kesempatan pada malam hari ini mungkin untuk menutup kegiatan kita dan juga untuk Ustaz menutup kegiatannya, kita minta kepada Ustaz untuk berdoa sedikit. Pertama kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah tiada, dan kita juga niatkan kembali kepada dua mahasiswa Poltekpel yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas insiden ledakan kapal Aceh Hebat 2 beberapa minggu lampau. Dari 14 orang, 2 orang sudah dipanggil Allah, dan sekarang ada 12 orang lagi sedang dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin. Rencana Sabtu kemarin kita mau berangkat jenguk, ternyata belum bisa jenguk kemarin. Bang Deddy Kurniawan kebetulan salah satu pimpinan di Poltekpel, beliau diperintahkan untuk berangkat ke Sabang untuk takziah atau mendampingi keluarga yang meninggal dunia kemarin, mahasiswa tarunanya. Maka dari itu kita mungkin kalau tidak ada halangan, mungkin kalau tengok keadaan nanti, kalau memang mengizinkan kita Sabtu ini kita jenguk. Cuma kebetulan S3 Sabtu ini agak jauh di Sibre ya. Maka ini saya nggak berani umumkan berangkat, takutnya nggak terkejar. Nah itu mungkin kalau memang terkejar memungkinkan kita berangkat jenguk. Nah itu mungkin pertama untuk orang tua kita yang sudah tiada, untuk mahasiswa Poltekpel yang sudah meninggal dunia, dan juga yang masih dirawat rumah sakit, semoga disembuhkan. Kita minta itu juga didoakan Ustaz, 12 orang lagi. Dan juga kita minta doakan juga kepada seluruh umat Islam hari ini, atau rakyat Indonesia hari ini yang masih dalam kesulitan, baik ekonomi, baik agama, mau semuanya lah. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, dunia akhirat. Mungkin kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillah. Hadirin urun syai'ulun tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya bisa memberikan sedikit wawasan dan bahan pengalaman bagi kita untuk menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bertemu di lain kesempatan dan bisa berdiskusi di lain waktu insyaallah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.